Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Pagi, Bu. Pagi. Gimana kabar hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya sama Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan. Hari ini kita belajar mengenai pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan absen kalian ya. Kalau misalkan hadir, bilang hadir. Kalau misalkan ada yang nggak hadir, bilang apa ya. Ana Yuliana. Ana Yuliana ada? Ada, Ibu. Akromatus Sipa? Hadir, Bu. Ipat Rahmawati? Hadir, Ibu. Ipat ada nggak? Hadir, Oke. Ibu. Anggi, ada nggak Anggi? Hadir, Bu. Muhammad Nur? Iya. Muhammad David Nur? Hadir ya. Terus Listia Rahayu ada? Hadir Bu. Sukria? Sukria ada nggak teman-teman? Sukria tadi keluar Bu. Oh iya. Bu. Ya, lanjut aja ya. Saryandi. Saryandi ada? Hadir Bu, hadir. Anastasia ada? Hadir Ibu. Baik. Jadi di sini sekarang ada semua ya, kecuali Sukria mungkin lagi terkendala sinyal. Oke, kita lanjut. Hari ini kemarin kan kalian sudah belajar mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda. Selanjutnya kalian akan belajar mengenai pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Kalian tahu nggak? Oh iya, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu tujuannya melalui percobaan, siswa dapat mengetahui bagaimana cara gaya mengubah bentuk benda. Selanjutnya, setelah melakukan percobaan, siswa dapat memahami dan menghubungkan materi-materi gaya dengan benda-benda di sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga yaitu setelah mengetahui materi yang sudah dijelaskan oleh guru, melakukan percobaan tentang gaya dapat mengubah suatu bentuk benda melalui kegiatan percobaan, siswa dapat menyimpulkan bahwa gaya, dorongan, dan tarikan dapat mengubah bentuk benda. Oke. Kalian ada yang tahu nggak gaya itu apa? Kalian kan sudah belajar sebelumnya mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, sekarang kan belajar mengenai pengaruh gaya terhadap bentuk benda.
Nah, kalian kemarin kan Ibu juga sempat ngejelasin mengenai gaya, pengertian dari gaya. Apakah ada yang masih ingat gaya itu apa? Enggak, Bu. Enggak. Yang lain gimana? Ada yang masih ingat? Enggak, Bu. Lupa ya? Oke, kalau misalkan lupa. Jadi, gaya dalam ilmu pengetahuan alam itu diartikan sebagai tarikan dan dorongan. Gaya juga dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda. Nah, kan gaya tadi itu menurut IPA itu dapat diartikan sebagai tarikan dan dorongan. Coba kalian pahami benda-benda di sekeliling kalian. Ada nggak gaya yang bentuknya itu misalkan kalian megang sesuatu, nah tiba-tiba gayanya itu berubah gitu. Pas kalian pegang, sebelum kalian pegang itu gayanya misalkan kotak. Pas kalian pegang, bentuknya jadi bulat. Nah, kalian pernah nggak mengalami sesuatu yang kayak gitu? Ada, Ibu. Contohnya kertas lalu diremukkan. Iya, betul. Betul ya, kata Akromatus IPA. Kertas yang diremukkan itu, tangan kita yang meremukan kertas itu menghasilkan gaya. Tanpa disengaja emang sudah menghasilkan gaya. Karena bentuk kertas yang semula yang tadinya panjang, terus rapi, tiba-tiba setelah kalian remukan bentuknya akan berbeda. Gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Paham, ya, Ibu. Kita lanjut ya. Nih, coba lanjut. Apakah kalian pernah membuat patung, asbak, atau pot bunga dari tanah liat? Tidak, Ibu. Pernah, Bu. Tidak, Ibu. Kalian tahu tanah liat itu apa? Tahu, Bu. Yang merah itu. Ya, betul ya, Ipat. Tanah liat itu yang sering kita injek. Iya, itu. Nah, coba kalian perhatikan. Kalian perhatikan nih gambar yang ada di PPT nih. Di sini ada seseorang yang sedang melakukan percobaan gaya terhadap bentuk benda melalui tanah liat. Nah, ketika kita melumutkan tanah liat, itu artinya kita sedang memberikan gaya pada tanah liat tersebut. Nah, ini udah terlihat jelas ya kalau misalkan si mbak-mbaknya ini sedang melumutkan tanah liat. Dia itu sedang membentuk mangkok gitu. Nah, sebelumnya itu tanah liat, kalian harus tahu sebelumnya itu tanah liatnya itu bentuknya itu biasa aja kayak gumpalan-gumpalan gitu. Sehingga bisa menjadi bentuknya kayak seperti ini, mangkok. Ya, lanjut. Nah, takut kalian kurang paham mengenai pembahasan yang tadi, mengenai percobaan yang tanah liat tadi. Nah, kalian bisa memperhatikan balon di sini, di samping. Nah, coba kalian bayangkan, kalian sering kan ya menemukan balon. Kalian pernah beli balon nggak? Pernah, Ibu. Pernah, Bu. Pernah. Iya. Pertama kalian beli bentuk balonnya itu gimana? Ada yang tahu? Belum beli balon. Iya. Pertama kalian beli itu bentuknya itu belum belum bulat seperti ini ya, seperti digambar di sini. Nah, setelah kalian meniupnya, bentuknya akan berbeda. Bener nggak? Bener, Ibu. Iya, Bu. Nah, bentuknya kan akan berbeda. Kalian bisa lihat gambar di samping. Nah, coba kalian memegang balon tersebut yang bentuknya udah sama persis sama gambar yang di samping.
Nah, coba kalian bayangkan bahwa kalian sedang memegang balon. Nah, setelah itu kemudian kalian remes balon tersebut. Nah, itu bentuknya bakal berbeda apa tidak? Tidak, Ibu, kecuali pecah balonnya. Balonnya itu bentuknya akan berbeda setelah kalian tekan. Tadinya bulat, sempurna, setelah kalian tekan itu bentuknya bakal berbeda. Tuh. Nah, kenapa balonnya bentuknya itu berbeda? Karena ada gaya terhadap tangan kita sendiri. Gitu, anak-anak. Sampai di sini kalian paham nggak mengenai materi gaya dapat mengubah bentuk benda? Paham, Bu. Coba ada yang bisa nggak buat menyimpulkan pembahasan yang telah Ibu sampaikan kepada kalian? Ada yang bisa? Tidak, Bu. Ada nggak? Coba satu orang ada yang bisa nggak buat menyimpulkan bahwasannya gaya itu memang dapat mengubah bentuk benda. Ada yang bisa? Nanti Ibu akan memberikan nilai plus buat yang bisa menyimpulkan pembahasan pada hari ini. Saya, Bu. Ya, silahkan Anggi. Gaya itu dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Terus, Ya. gaya juga dapat merubah bentuk benda, contohnya seperti tanah liat yang tadinya hanya berupa gumpalan-gumpalan, terus dapat dibentuk menjadi mangkok atau pot, atau lain. Ketika meremas balon yang sudah berisi gas. Iya, betul ya. Di sini ada yang bisa lagi buat menyimpulkan pembahasan hari ini? Selain Anggi, ada yang bisa? Baik, jika nggak ada, jadi Ibu akan menyimpulkan pembahasan hari ini. Gaya sendiri itu adalah, menurut Ibu, gaya itu adalah sesuatu yang kita lakukan yang berupa yang bisa berupa tarikan dan dorongan. Contohnya, ketika kita meremas kertas yang seperti ini, nah kalian bisa lihat ini ada gaya terhadap tangan kita yang mendorong kertas ini sehingga bentuknya berbeda. Ya, jadi itu. Tadi benar apa yang dikatakan Anggi, gaya itu adalah sebagai tarikan atau dorongan. Mungkin ini pembahasan untuk hari ini. Apakah ada yang belum dipahami? Apakah kalian masih bingung atau masih belum mengerti sama pembahasan hari ini? Jika masih bingung, silahkan ditanyakan sebelum pembahasan hari ini Ibu akhiri. Silakan teman-teman. Kalau memang nggak ada, mungkin Ibu akan mengakhiri pembahasan hari ini. Terima kasih atas waktunya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika Ibu selama menyampaikan materi ada kata-kata yang salah, perbuatan Ibu yang salah, mohon dimaafkan ya.
Oh iya, Ibu akan memberikan kalian oleh-oleh di rumah, nanti dikerjakan. Nanti tugasnya Ibu akan kirim melalui grup WhatsApp kita ya, teman-teman. Nanti kalian kerjakan. Ya, Siap. Ibu. Ya, Bu. Ya, Ibu. Oke. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah.